Assalamualaikum. Permisi. Permisi. Saya coba undang lagi yang lain. Sepertinya banyak ini yang datang. Ini banyak yang datang. Permisi. Bisa berbicara. Mengerti bahasa kami ini? Bahasa kami ini mengerti? Bisa bicara? Kamu siapa? Gondang. Hmm? Gondang. Gondang apa? Nama kamu? Itu nama kamu? Ya. Gondang. Punya nama lengkap enggak? Kalau Gondang. Kalau Gondang. Kamu mencari apa? Mencari apa kamu? Mengawasi. Mengawasi apa? Kok seperti mondar-mandir? Mengawasi apa? Ada apa memang? Pertempuran. Pertempuran? Ya. Pertempuran apa? Kok ada pertempuran? Aliran hitam. Aliran hitam? Ya. Kenapa bertempur? Karena unsur dendam. Karena dendam. Kamu tinggal di mana? Tidak menentu. Tidak menentu. Mengikuti arah. Hah? Mengikuti arah? Ya. Kok mengikuti arah? Gimana? Arah kedamaian. Kamu namanya Kalagondang? Ya. Julukan saya. Oh, julukan kamu. Kamu seperti apa bentuk? Ada apa Kisanak? Kalau Ada urusan apa Kisanak? nggak ada urusan apa-apa, ingin tahu aja. Kamu kenal yang namanya apa? Kalau kami mengenalnya lampir. Kenal nggak sama yang namanya lampir itu? Itu dia. Yang kami awasi. Dari golongan kami. Kamu kenal dengan yang namanya lampir? Itu wanita atau laki-laki? Wanita. Nama aslinya siapa lampir itu? Jangan berurusan dengan dia. Kenapa memang? Memang kenapa? Dia banyak perewangan. Emang apa Dari namanya? bangsa hitam. Lampir itu punya nama asli nggak? Nama aslinya siapa? Kok dipanggilnya lampir? Soal itu. Hmm? Saya kurang tahu. Yang jelas. Dia dulunya. Seorang putri. Cantik. Seorang putri tadinya? Ya. Dia manusia biasa. Dari sana. Oh, dulunya dia putri. Ya. Manusia biasa. Ya. Terus kenapa bisa jadi lampir-lampir gitu? Kenapa? Dia bertapa. Oh, dia. Kenapa bertapa? Emang ada urusan apa kok bertapa? Urusan dendam. Dendam. Urusan sakit hati. Dendam kepada siapa? Sakit hati. Kepada siapa? Karena hubungannya tidak direstui. Hubungan cinta. Ya. Oh. Terus dia bertapa gitu. Ya. Oh, gitu ya. Terus apa yang terjadi dengan pertapaannya? Dia mencintai. Seperti zaman dulu ya. Sosok yang sakti. Oh, mencintai sosok yang sakti? Ya. Mencintai siapa? Ada 7 manusia sakti. Yang punya kelebihan. Yang bisa menjinakkan hewan buas. Yang lampir cintai itu? Ya. Dia
mencintai salah satunya. Hmm. Tapi hubungan mereka tidak direstui Oleh oleh orang tuanya. orang tuanya siapa? Lelaki itu. Oh. Lalu dia merasa sakit hati. Oh. Terus dia mengembara. Betapa. Hmm. Begitu ya. Ya, Lalu apa yang terjadi dengan lampir itu? dia ketemu seorang guru Iya. yang rupanya Hmm. dia memiliki ilmu hitam. Iya. Lalu dipelajarinya gitu. Ya, Lalu punya kesaktian apa aja? banyak. Lalu setelah bertapa gimana itu kehidupannya? Dan akhirnya dia turun gunung. Turun gunung? Ya, Kala Gondang itu kalau kita lihat itu di sejarah dia itu seperti orang tua kamu itu. ya, Tapi serius ya aslinya. Kamu juga tokoh sakti termasuknya katanya yang namanya Kala Gondang itu. kelompok kami sering membantu. Hmm. Oh gitu ya. Hmm. Oh, jadi lampir itu berubah mungkin ya, nggak manusia seutuhnya ya, Ya, karena kesaktian dia. karena Karena kesaktian. ilmu yang dipelajari, Mm-mm. dia berubah setengah manusia. Jadi setengah siluman setengah manusia. Ya, karena kemampuan itu. Mm-mm. Lalu dia punya cucu dari golongan apa tuh, berbulu itu katanya. Ya, Cucu atau anak itu gimana itu? cucu. Dianggap cucu. Itu dari mana itu? Kok bisa ada seperti itu? Dari jin. Oh bangsa jin. Ya, Oh, kalau kita menyebutnya gerandong tapi nggak tahu aslinya tuh. Gerandong katanya. Bukan, iya atau bukan? bukan. Bukan. Terus siapa julukannya itu sebenarnya? Dari bangsa apa? Lowo. Genderuwo. Ya, si Lowo. Oh, Blowo. Oh, namanya Blowo. Blowo atau genderuwo? Lowo. Blowo. Tapi bentuknya mirip genderuwo ya. Namanya juga Blowo katanya. Atau rajanya genderuwo mungkin, bukan? Ya, Hah? Tahu yang jenis genderuwo nggak? ya. Tahu. Kan bentuknya mirip seperti itu ya. Itu bangsa. Hmm? Sama seperti kami. Bangsa kami. Tapi beda golongan. Beda bentuk. Kalau kamu manusia kan bentuknya Bukan. seperti apa? Jin. Bentuknya seperti gimana? Tinggi besar. Oh gitu. Saya kira Kala Gondang itu dari manusia ya. Oh dari bangsa lain ya. Terus yang dicintainya gimana itu jadi? Yang dicintai oleh lampir itu? Lalu akhirnya dia ketemu Hmm? sama pujaan hatinya yang dicintai itu. Iya. Tapi Hmm? ketemu Hmm. dalam bentuk peperangan. Oh gitu. Dan akhirnya dia meninggal. Siapa yang meninggal? Lelaki. Oh laki-laki itu. Ya. Terus? Lalu dia menyesal. Dan akhirnya dengan kesaktian dia mencoba menghidupkan kembali. Terus bisa hidup? Ya, Oh bisa hidup. ya. Lalu? Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu terus dia tidak dikenalinya. Oh hidup tapi nggak kenal sama lampir itu? Ya, karena lampir itu sudah berubah wujudnya menjadi nenek-nenek pel. Lampir merasa sakit hati.
dia mau dendam. Nama laki-laki itu siapa? Iya, namanya siapa laki-laki itu? Ada namanya nggak? Suluki. 7 manusia harimau dari seberang sana. Kamu mau kemana? Dan saya bilang lagi mengamati. Oh, mengamati yang perang. Itu siapa itu? Siapa itu? Siapa mereka itu? Dia sosok yang suka membantu lampir. Oh, yang suka membantu lampir? Ya. Yang mana? Yang mana? Yang suka membantu lampir yang mana? Yang mana yang suka membantu lampir? Semuanya. Tapi mereka seperti mau berperang itu kenapa? Sepertinya mereka bermusuhan itu. Ya, berebutan kekuasaan. Oh, mereka berebut kekuasaan. Apa yang direbutkan? Kan sama-sama anak buah lampir. Sama-sama ingin jadi nomor 1. Oh, sama yang jadi nomor 1. Bentuknya seperti apa aja mereka? Banyak. Banyak. Berbeda-beda bentuk ini. Maksudnya pengawalnya. Oh, dia melawan. Kok mereka menyerang kamu, kenapa? Ya. Oh, mereka nggak suka dengan kamu. Kita lihat dulu, tapi masih aman ya. Kita perhatikan, masih aman. Dingin banget di sini. Awas belakang kamu tuh, awas. Awas belakang kamu. Saya nggak bantu ya. Kita nggak bantu sengaja nggak apa-apa, karena masih ada ukurannya, masih aman. Kita lihat dulu aja. Sekalian kita lihat aktivitas mereka di alam sana. Ini ada yang kalah nih. Mereka kenapa melawan kamu? Kenapa tiba-tiba melawan kamu? Kamu kan hanya mengawasi dia tadi ya? Karena saya sering membantu Membantu siapa? ulama besar. Oh, kamu sering membantu. Membantu siapa? Alim. Sosok yang baik. Ya. Oh, ada tokoh yang baik. Dia sering. Coba biarkan mereka mendekati kamu dulu. Biar bisa mengukur kekuatannya juga. Biarkan mereka mendekat. Oh, mereka tuh anak-anak buahnya lampir gitu. Ya. Oh, ternyata dia suka membantu golongan yang baik. Oh, gitu ya. Terus golongan yang baik itu dari mana itu? Atau ada namanya nggak? Dia nggak jawab, lagi sibuk soalnya. Kita lihat dulu aja. Deket aja nggak apa-apa. Keambil nggak? Kita lihat dulu. Nanti kalau memang kewalahan kita bantu. Kalau memang kewalahan kita bantu nanti. Tapi ini masih aman, masih aman. Nanti kalau emang kewalahan, baru kita langsung bantu. Ternyata
ternyata Kala Gondang hebat juga ya. Mereka masih sanggup melawannya, masih bangun. Kita perhatikan kalau dia kewalahan nanti, tenang aja. Kamu masih sanggup? Wes, masih sanggup nggak kamu? Hah? Masih aman, masih aman. Kita bukan membiarkan ya, tapi kalau udah benar-benar ekstrim kita juga bantu ambil. Ini udah mulai kewalahan ya. Dia udah mulai kewalahan. Wajar ya, karena melawan 3 ya. Bahkan ini di alam sana bukan hanya 3 loh, ini ada puluhan di sini. Dan dia sudah mulai kewalahan. Ini ada puluhan di sini. Kalau terlihat. Ini zaman dulu itu. Nah, ini agak kuat nih, kita tahu. Ini beda nih. Ini bentuknya hitam, berbulu. Kemana? Kenapa kamu pergi? Oh, dia melawan yang di sana. Dia melawan yang di sana. Kita lihat, nggak apa-apa, kita lihat. Yang di sana udah aman. Banyak lagi yang berdatangan. Mereka masih berperang. Kamu ikut dalam peperangan itu. Kamu ikut terlibat di dalam peperangan itu berarti. Mereka merebutkan apa? Berperang untuk apa? Untuk lampir. Untuk lampir. Memang apa yang sedang direbutkan, apa yang sedang dituju? Berendam. Berendam. Mengumbar dendam. Oh, mengumbar dendam. Ini bentuk seperti apa itu dia? Sepertinya kuat ini. Energinya beda. Siapanya dia? Salah satu pemimpin. Oh, dia yang memimpin. Coba di. Besar. Oh, tinggi besar. Bertanduk. Oh, bertanduk tinggi besar. Kenapa dia diam? Sudah kalah sama kamu? Ya. Untuk sementara ini dia terkunci. Oh, itu pantesan diam aja. Ya udah, suruh pulang, coba. Suruh pulang. Satu-satu suruh pulang. Karena itu dipakainya kan teman kami, raganya. Suruh pulang aja. Ini yang ini. Suruh pulang keluar. Biar disuruh pulang dulu sama ini. Tarik aja, jangan itunya jangan dibawa. Cepat, tarik. Nah, itu. Udah kita udah. Tuh yang itu juga coba. Udah situ. Coba suruh pulang lagi satu-satu sama kamu. Udah, kamera ke sana. Lampu kade hiji. Nah, jadi dia lagi mengeluarkan ya. Dia lagi mengeluarkan kembali ke alamnya. Satu-satu. Kita tinggal bantu aja. Udah, mereka udah pulang. Jadi mengubar dendam itu perangnya dengan golongan yang mana? Penguasa putih. Penguasa yang putih. Oh, merebutkan apa tadi? Ada yang disebutkan nggak? Kekuasaan. Kekuasaan. Tahta.
singgah sana. Ya. Oh, lampir juga ingin singgah sana. Ya, Oh, gitu. karena dia pikir dia bisa leluasa, Mm-mm. lebih leluasa Untuk apa? mengatur strategi. Strategi untuk apa? Emang yang dituju oleh lampir itu apa sih? Kekuasaan Mm. kan sudah diliputi Mm. golongan hitam. Jadi dia ingin menjadi penguasa hitam gitu. Ya, Lampir punya pusaka enggak? punya Punya. sebuah tongkat. Tapi yang dari cerita dari bangsa manusia itu lampir katanya di penjara sampai sekarang di apa di peti katanya peti emas. Ya, Oh itu iya ada. ada sampai sekarang. Hah? Dia masih terpenjara. Di mana itu? Ditutupi Hmm? oleh awan. Ada di sebuah tempat. Hmm. Di Pulau Jawa atau di luar? Ya, masih di Pulau Jawa, Tempatnya seperti apa ciri-cirinya? dalam sebuah gua. Gua. Berarti awalnya manusia biasa ya? Ya, Gua itu letaknya di tempat seperti apa? Di gunung kah? Atau di perbukitan Oh, gua itu ada di perbukitan. dekat kaki gunung. Oh, di gunung berarti ya? Ya, Apakah manusia zaman sekarang ada yang pernah ke situ? tidak ada, Oh, sama sekali nggak dijamah manusia sampai Ya. detik ini berarti ya? tidak ada yang tahu. Oh ya, Tertutupi. ya ya. Itu rahasia ya, rahasia alam juga ya. Terus punya pusaka apa lampir? Sebuah tongkat Dari mana dia mendapatkan tongkat pusaka itu? dari gurunya. Hmm. Itu dia yang jadi rebutan. Jadi rebutan? Ya, Rebutan siapa? oleh antek-anteknya. Oh, berarti anak buahnya merebutkan tongkat lampir. Ya, berarti nggak ikut di penjara tongkatnya? tidak. Ada di luar. Ya, Yang memenjarakannya siapa? Kok bisa ya? Berarti lebih hebat dari Malampir ya? ya, Yang memenjarakannya itu. tokoh sakti, Mm-mm. lama besar. Iya. Itu peti emas atau peti ada emasnya atau gimana itu? Bukan, Jadi gimana coba? peti kayu. Oh, peti kayu. Kenapa disebut peti emas? Pakunya yang terbuat dari emas. Oh, gitu. Lampir punya ilmu apa aja sih? Kenapa dikenal banyak orang itu? Rawa rontek, pancasona. Rawa rontek itu seperti apa? Yang tidak bisa mati. Oh, nggak bisa mati. Ya, Kenapa nggak bisa mati? Memang kenapa? potongan tubuhnya bisa menyambung kembali. Oh, kalau potongan tubuhnya kalau dipenggal atau apa nyatu lagi? Ya, Itu rawa rontek. ya, Kapan matinya kalau gitu ya? Bingung. Kalau pancasona itu seperti apa? sama. Oh, sama juga. Tidak bisa hancur. Itu berapa lama lampir ingin mendapatkan kesaktian seperti itu? Bertahun-tahun. Waktu mempelajarinya di mana itu? Sebuah gunung. Oh, di gunung. Kemana? Oh, belajarnya di sebuah gunung. Ya, Bersama siapa dia? Ada yang suka mendampingi atau sendirian? sendiri. Sendiri. Oh iya, dia Sama gurunya itu. katanya seorang putri. Putri di daerah mana? Dari bangsa asing. Oh, bukan orang sini. Bukan. Oh, putri dari bangsa asing. Oh, bukan orang kita ya. Ya, Turunan apa? Maksudnya
Maksudnya gimana? Keturunan orang asing atau murni orang asing? Murni orang asing. Murni orang asing. Datang ke sini, Ya. pulau kita. Ya, Oh, lalu terjadi tragedi percintaan itu ya? ya. Oh, seperti itu ternyata ya. Berarti nggak sempat berkeluarga lampir ya? Tidak. Tidak. Dan ada tokoh yang baiknya siapa itu? Yang berhasil memenjarakan lampir itu? Gagang Prayoga. Hmm. Siapa dia itu? Tokoh alim bijaksana. Mm-mm. Tokoh alim bijaksana. Dia dari mana itu? Masih daerah Pulau Jawa. Itu waktu penaklukan sendiri? Berdua. Oh, berdua sama? Gurunya. Oh gitu. Ada lagi gurunya? Ya. Karena meresahkan masyarakat mungkin ya. Ya. Oh ya, lampir mengganggu masyarakat juga nggak? Sangat mengganggu. Sangat mengganggu. Mengganggunya seperti apa dia? Menebar. Keributan, kerusuhan. Perbuatan seperti aja yang seperti apa saja perbuatannya yang suka lampir kerjakan itu? Dia sering menggunakan ilmunya, Hmm. ilmu hitam Ya. yang dibantu oleh bangsa jin. Ilmu hitam seperti apa? Penyebar maut, Menebar penyebar maut, penyakit. menebar penyakit kepada masyarakat. Ya, Untuk apa tujuannya itu? untuk meresahkan. Oh, hanya dendam semata. Ya, Menebar maut, menebar penyakit. Menebar maut maksudnya gimana? Maksudnya menebar maut itu seperti apa? dia suka mengadu domba Mengadu domba. antara golongan. Yang akhirnya terjadi pertempuran, perkelahian. Hmm. Yang akhirnya berjatuhan korban. Katanya pernah ada cemeti, pecut. Kamu Ya. tahu tentang itu? Ya, Katanya lampir takut dengan itu. itu salah satu yang ditakuti lampir. Itu dari mana itu cemeti itu asalnya? Masih daerah Jawa. Oh, daerah sini, Pulau Jawa ini. Ya, Di tangan orang apa masih? Gitu ya. masih tersimpan. Gitu ya. Berarti lampir takut sekali dengan itu. Kenapa bisa takut sekali dengan itu? Karena Hmm. dia terbuat Hmm. dari salah satu ekor hewan. Terbuat dari ekor hewan. Ya, Dari ekor hewan apa? Terbuat dari salah satu ekor hewan. ya, Boleh tahu ekor hewan apa itu? itu kuda. Pemberani yang sering mengikuti tuannya. Itu saya penasaran dengan sosok yang menaklukkan lampir ya. Dengan sosok itu. Di mana sekarang sosok itu yang menaklukkan lampir itu? Sudah dipanggil sang pencipta. Oh iya, pasti saya juga ke situ. Di sebelah mana kira-kira? Tahu lokasinya enggak? Daerah Pulau Jawa. Bisa sebutkan tempatnya? Kalau bisa, kami ingin tahu. Di daerah Mataram. Gitu ya. Ya, Dia nggak menyebutkan secara pasti. Ya udah nggak apa-apa. Itu aja mungkin. Karena kami pernah mendengar cerita itu. Apakah itu benar ada atau hanya dongeng buatan manusia gitu? ada yang disangsikan. Oh, Kebenarannya. kebenarannya berbeda. Ya, Oh, berarti intinya ada.
Intinya ada. Tapi manusia Tapi banyak. kebanyakan yang disangsikan, yang tidak tahu pasti awal ceritanya, awal kejadiannya. Oh begitu ya. Ya ternyata unik juga ya cerita lampir ini. Berarti lampir itu dari bangsa asing, ternyata bukan bangsa kita awal mulanya. Kalau kamu itu mengikuti siapa? Kamu mengikuti siapa? Mengikuti yang baik. Mengikuti yang baik. Ilmu yang paling hebat zaman dulu itu ilmu apa namanya? Barangkali kamu tahu ajian apa yang paling dulu terkenal itu? Ajian Nur Alim. Ajian Nur Alim. Ajian apa itu? Ilmu apa? Ajian yang kekuatannya dari Tuhan. Ilmu itu untuk apa kegunaannya? Untuk mengalahkan kebatilan. Iya. Maksudnya untuk kanuragan atau untuk siluman atau gimana? Ya, salah satunya itu. Oh berarti untuk semuanya? Ya, dan banyak fungsinya yang lain. Oh, bisa untuk kanuragan juga, bisa untuk mengalahkan golongan siluman juga seperti lampir gitu. Oh banyak fungsinya. Dari mana ilmu itu berasal? Hasil ciptaan sosok alim. Apa nama ilmu tadi? Nur Alim. Kamu menguasainya enggak? Tidak. Oh tidak. Yang menguasainya siapa itu? Ki Ageng Prayoga. Kamu pernah melihat prakteknya seperti apa? Ya, Apa yang terjadi ketika memakai ilmu itu? semua lawannya ketakutan, termasuk lampir. Oh gitu. Tubuhnya lemas, Oh tidak ada tenaga. gitu. Jadi ketika dikeluarkan ilmu itu, si lawan itu lemas gitu. Ya, ada juga amalan-amalan tertentu Terus apa yang dalam terjadi? menggunakannya. Kalau sudah lemas, apa yang terjadi? Dapat dikalahkan. Iya, dapat dikalahkan dengan mudah. Berarti bisa untuk melunturkan kekuatan lawan ya? Ya, tapi itu sifatnya sementara. Oh lemasnya sementara. Ya, Terus ada lagi nggak sekarang ilmu itu turun ke zaman sekarang? ada juga Oh ada juga. pewaris-pewarisnya, Hmm. darah keturunannya. Oh ada darah keturunannya Ya, sampai detik ini ada. ya, Oh, daerah mana aja? Kamu tahu nggak daerah keturunannya? tersebar tapi tidak banyak. Gitu ya. Terus selain ilmu itu ilmu apa lagi yang terkenal? Tadi kan ada Pancasona, Rawa Rontek, Nur Alip ya. Ya, 3 ya. Nur Alip itu dari golongan putihnya. Ilmu apa lagi yang terkenal zaman dulu itu? Batara Karang, Batara Karang seperti apa itu? kekebalan, kekuatan, Maksud kekebalan gimana? kekebalan, kekebalan tubuh, olah kanuragan. Itu seperti apa emang ilmunya? Tidak mempan senjata tajam. Oh. Ya, memang zaman dulu seperti itu ya. Tahun berapa itu kejadiannya? Tidak mempan Ratusan tajam. tahun yang lalu. Itu ingin mendapatkan ilmu-ilmu itu berapa lama mereka menempuhnya? Lama. Itu Batara Karang ilmunya seperti apa tuh? Kejelasannya, keterangannya. Cara mendapatkan ilmu itu. Betapa. Oh, bertapa. Ada lagi selain ilmu itu? Banyak. Banyak. Dari golongan putih yang paling terkenal ilmu apa itu? Nur Alim.
Terus ada lagi nggak? Ketenangan jiwa. Apa? Ketenangan jiwa. Ilmu ketenangan jiwa. Ya, Ada itu namanya. ada. Itu ilmu ketenangan jiwa, ilmu apa itu? Yang selalu mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Mungkin ilmu olah rasa mungkin, atau ilmu apa tuh ya, ilmu-ilmu zaman dulu banyak juga ternyata ya. Kamu punya ilmu apa aja kalau kamu? Rawa Rontek, Pancasona. Oh, kamu juga ada? Ya, Sama seperti lampir dong? ya, Oh, tapi kamu dari bangsa jin ya? ya. Oh gitu. Kalau lampir manusia menjadi setengah siluman gitu, karena ilmu-ilmunya bersekutu dengan siluman gitu ya. Saya pernah mendengar ada sosok pemuda yang hebat zaman dulu itu, zaman lampir itu. Dan lampir pun sulit mengalahkan sosok pemuda itu. Kamu tahu sosok pemuda itu siapa? Saya tidak berani menyebutkannya Oh, kenapa memang? karena ada perjanjian. Oh, ada perjanjian dengan beliau. Ya, yang sangat rahasia. Kalau nggak salah, kalau dari cerita kamu juga mengikuti sosok pemuda itu ya? Ya, Oh iya. Jangan-jangan namanya yang kayak di film ya? Kamu Kalagondang aslinya atau gimana? ya, itu julukan saya. Kenapa namanya Kalagondang? Sering berkelana. Karena sering berkelana gitu. Kalau di cerita masyarakat katanya kamu punya kendaraan tuh. Suka bepergian memakai kendaraan, itu benar punya? Ya, Seperti apa bentuk kendaraan kamu? tongkat. Oh, tongkat. Berarti banyak tongkat ya. Ya, nanya apa lagi ya tentang zaman dulu? Cukup lah, cukup. Kemana? Ya udah, terima kasih ya. Kita mendapatkan cerita ya dari zaman dulu, ternyata ada katanya. Cuman banyak penyimpangan cerita katanya. Ya udah, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Silahkan kembali pulang. Dibantu ya. Dibantu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat petualang gaib ya semuanya. Kembali lagi di petualang gaib. Mohon maaf ya, tadi kita langsung aja acara ya. Mendesak. Gitu karena mendesak, keburu datang gitu ya. Jadi ya udah kita langsung aja. Tadi itu tentang mak lampir ya. Nah, jadi kurang lebihnya seperti tadi ya sahabat. Jadi ini juga permintaan dari para sahabat untuk mencari tahu tentang mak lampir. Dan sebetulnya memang sudah sejak lama saya juga penasaran, tapi kita mengikuti antrian gitu. Nah, ternyata tentang mak lampir itu bukan isapan jempol ya. Ternyata memang katanya zaman dulu itu ada menurut bangsa jin tadi ya. Nah, seperti itu sahabat. Terima kasih banyak nih yang udah selalu subscribe dan bantu share sebanyak mungkin. Terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Dibantu terus agar cepat berkembang juga channel kita bersama ya. Dan tadi ya itulah cerita mak lampir seperti itu kurang lebihnya dari pengakuan bangsa gaib tadi. Nah, kayaknya ini langsung penutupan ya. Ini pembukaan dan penutupan sepertinya. Soalnya apa? Tadi kita langsung gitu, langsung start gitu. Ya, intinya itu aja. Dan kembali saya ingatkan, jika ada channel selain kami, tolong dibantu ditegur dan di stop ya, dilaporkan gitu, dibantu dilaporkan. Dan untuk Anda yang ingin datang berkonsultasi ke Padepokan, sebaiknya kabari sebelum datang, karena kita sering keluar kota gitu ya.
yang ingin datang ke lokasi ke Padepokan, jadi kabari dulu. Misalnya dari jam 9 sampai jam 6 sore ya, gitu. Saya melayani saudara-saudara saya. Kalau malam biasanya ada, terkadang ada nanti kepercayaan saya gitu untuk membantu di malam. Tapi datang malam pun nggak apa-apa, bisa tiduran dulu gitu. Tapi tempatnya ala kadarnya. Dan kembali para sahabat, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara semua, kepada bapak-bapak, para saudara kaula muda. Memang begitu banyaknya yang ingin datang untuk menimba pelajaran, ingin mondok di tempat kami. Kami bukan tidak bersedia, tapi kami belum mampu menyediakan tempat untuk tinggal Anda gitu. Insya Allah kedepannya jika memang Allah meridhoi, kita buatkan dulu tempatnya ya. Kedepannya insya Allah nanti bisa juga menitipkan saudara-saudara kita, anak-anak kita, jika ingin belajar silahkan nanti. Doanya saja. Mohon doanya dan dukungannya ya. Biasanya proses belajar itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tergantung usia ya. Kalau usia sudah dewasa 1 tahun insya Allah cukup. Kalau usia masih muda mungkin 3 tahun sampai 4 tahun. Nanti kita bekali dengan ngaji dan ilmu agama juga gitu. Dan ini banyak juga yang salah paham ya sahabat. Banyak yang memanggil saya kiai ya. Maaf yang sebesar-besarnya, bukan saya tidak ingin menjadi kiai, karena seorang kiai itu seorang tokoh agama ya, ilmu agamanya dalam. Sedangkan saya bukan. Saya bukan kiai, saya juga bukan ustadz, saya orang biasa saja. Nah, memakai kopiah ini bukan berarti saya ustadz ya. Orang biasa pun yang agamanya muslim banyak yang memakai kopiah gitu. Seorang ustadz, seorang kiai itu adalah seorang sosok ahli agama, ahli Alkitab ya, ahli hadis dan lain-lain. Sedangkan saya bukan, jadi orang biasa saja. Belajar ya. Jadi masih belajar agama sedikit-sedikit gitu. Jadi panggil Kang Muh saja ya, sesuai keadaan, situasi dan kondisi gitu. Nah, jadi seperti itu ya, banyak yang salah paham gitu. Jadi panggil Kang Muh aja karena memang orang biasa saja. Seperti itu kurang lebihnya. Dukung aja, doakan aja, mudah-mudahan pondoknya bisa terbangun. Kita bisa belajar di lokasi. Itu minimal belajar di lokasi itu 1 tahun, 2 tahun sampai 3 tahun. Tergantung usia nanti ya. Doakan mudah-mudahan cepat terlaksana pembangunannya ya, amin ya. Untuk malam ini mungkin itu aja dulu, nanti sampai jumpa di lain waktu lagi ya. Selamat malam, terus dukung channelnya, dibantu di share sebanyak mungkin ya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.